Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita sudah sampai ke sesi 20 ya untuk DMI dan kami sangat berterima kasih sekali buat semua pihak, teman-teman UGM, teman-teman CISU USID, teman-teman Holtok, kemudian Forkomtiknas, dan juga teman-teman di Dinas Kesehatan maupun di rumah sakit. Semuanya banyak juga yang telah membantu program ini ya tentang penilaian kematangan digital. Semoga sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami ketika memulai ini ya Bapak Ibu adalah ketika awal dimulainya transformasi kesehatan secara keseluruhan, termasuk salah satunya adalah transformasi di bidang teknologi kesehatan. Jadi waktu itu semua berbarengan Bapak Ibu. Jadi kami dituntut gitu ya, dituntut untuk berubah dengan cepat gitu. Eh, ingin ya gitu ya, ketika kita atau masyarakat berobat gitu ya, dia tidak perlu lagi membawa manual atau mengulangi misalnya tes lab yang mungkin masih berlaku gitu. Maunya semuanya bisa terhubung dan datanya bisa diakses oleh pasien dan dokter yang menangani, tentu dengan aturan-aturan yang memang sudah berlaku secara umum ya, demi perlindungan data pribadi. Mungkin ini remind sebentar aja gitu ya Bapak Ibu bahwa semenjak tahun 2021 ya, 2020 kemudian ke 2021 pada kita sebutnya pilar ya Bapak Ibu. Jadi eh, transformasi bidang kesehatan itu ada 6 pilar gitu ya. Nah, pilar keenamnya adalah terkait teknologi kesehatan. Nah, memiliki fokus gitu ya Bapak Ibu, kami memiliki fokus yaitu integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, kemudian integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, kemudian pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Dan yang paling eh, gimana ya, paling wah gitu ya, kita jalannya bareng semua Bapak Ibu. Jadi antara kita asesmen, kemudian kita implementasi, kita melakukan pengembangan-pengembangan di bidang teknologi kesehatan, itu kita berbarengan gitu ya. Tidak menunggu bahwa ini harus dilakukan asesmen dulu nih, baru akan terlihat seperti ini. Itu idealnya Bapak Ibu. Tapi memang kita perlu sesuatu ya. Jadi ada momentum bahwa ayo kita bergerak bersama gitu, sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan gitu ya yang dilakukan dengan tujuan agar satu ya, untuk integrasi data pengembangan sistem integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan itu kita menujunya kepada meningkatnya mutu kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir dan lengkap. Kemudian untuk integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, kita menuju ke efisiensi pelayanan kesehatan pada tingkat puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium, dan apotek. Mungkin juga dengan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, kemudian di pengembangan ekosistem teknologi kesehatan, kita menuju pada terciptanya kolaborasi dan ekosistem inovasi digital kesehatan, ya, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Jadi ada data, ada sistem, kemudian ada inovasinya gitu ya. Jadi kita menujunya ke situ. Nah, kemudian memang di Kementerian Kesehatan sendiri gitu ya, di kami sebagai pengampu gitu ya, pengampu pilar teknologi kesehatan memiliki indikator-indikator kinerja kementerian gitu. Yang salah satunya Bapak Ibu adalah melakukan asesmen atau penilaian kematangan digital, khususnya di pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Nah, memang berkembang ya setelah tahun 2022 itu gitu ya. Kami tidak hanya di rumah sakit, tapi juga secara nasional kita ukur, kemudian kita teruskan dengan kepada dinas kesehatan, dan kemudian juga kita ingin apabila ya kita sudah menyiapkan gitu ya, apabila fashiankes lain gitu ya, terutama untuk primer, membutuhkan atau ingin menilai dirinya sendiri gitu, kami juga sudah mulai membuat instrumennya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk rumah sakit yang akan saya akan saya sajikan di sini, itu memang menjadi indikator kinerja Kementerian Kesehatan gitu ya. Sehingga memang setiap tahun ini harus diukur sampai insya Allah ini udah tahun terakhir ya, tahun terakhir
Ini bisa sekali diteruskan ya Bapak Ibu gitu ya, tidak terbatas pada tahun 2024. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya Bapak Ibu untuk menilai kematangan digital? Yang pertama adalah menilai apakah adopsi teknologi digital saat ini gitu ya di tingkat rumah sakit sudah sesuai untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan, atau kalau misalnya kurang, apa hal-hal yang bisa apa ya dilakukan gitu ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian mengidentifikasi tantangan penerapan kesehatan digital di tingkat rumah sakit dan mengembangkan rekomendasi mengenai adopsi digital kesehatan, strategi dan prioritas investasinya. Kemudian juga kita ini menyediakan alat ya atau instrumen ya untuk mengukur sejauh mana inovasi digital di tingkat rumah sakit. Dan yang terakhir adalah kita nggak bekerja sendiri, jadi kita bergerak berkolaborasi ya Bapak Ibu. Seperti kami ini berkolaborasi juga dengan teman-teman dari CISU USID, kemudian dari UGM, kemudian dari Forkomtiknas, kemudian ada yang namanya Technical Working Group gitu ya. Kemudian juga ini juga salah satunya dengan teman-teman dari Hottalks gitu ya. Saya ucapkan terima kasih ya atas kolaborasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu ya, mungkin ini reminder juga gitu ya setelah 20 sesi ya Hot Talks tentang peningkatan kematangan digital, memang saya melihat ketika terkait dengan rekam medis elektronik gitu ya, wah ini ramai sekali gitu ya, karena memang masih kita sebenarnya pada tahap masih berproses ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita masih juga belajar karena implementasi rekam medis elektronik ya di satu Fasiankes dengan Fasiankes lainnya itu mungkin bisa berbeda, bisa sama gitu ya, tapi kayaknya lebih banyak itu berbeda gitu ya. Nah, untuk penilaian kematangan digital gitu ya, ketika Bapak Ibu misalnya akan menerapkan teknologi informasi atau rekam medis elektronik misalnya di tingkat organisasi Bapak Ibu sekalian gitu ya, memang baiknya kita mengetahui ya posisi kematangan digital kita saat ini, sehingga ketika kita akan melakukan implementasi gitu ya, kita tahu kemampuan kita itu ada di mana gitu ya, dan kemudian kita akan menuju kemana nih gitu dengan tingkat segini gitu ya. Kira-kira saya untuk lebih maju lagi dengan sarana dan prasarana yang ada, dengan pembiayaan yang ada, saya bisa maju sampai ke berapa sih gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kami di dalam penilaian kematangan digital gitu ya, memiliki suatu instrumen, ini khusus rumah sakit ya Bapak Ibu, terdiri dari 7 komponen. Nah, dari 7 komponen ini ada 2 penilaian yang kami ambil gitu ya. Yang pertama adalah penilaian kematangan digital itu sendiri ya, terdiri dari 69 pertanyaan, kemudian levelingnya ada 5. Dari tingkat 1 paling rendah gitu ya, sampai dengan tingkat 5 gitu ya. Tingkat 5 itu yang paling tinggi. Dan gitu ya, satu lagi adalah tingkat adopsi rekam medis elektroniknya. Dari tingkat adopsi rekam medis elektroniknya ini, tadinya memang ada 28 pertanyaan yang kami tanyakan, tapi kami melakukan evaluasi dan kemudian kami sesuaikan dengan rencana strategisnya Kementerian Kesehatan sehingga menjadi 21 pertanyaan. Nah, sehingga dari 21 pertanyaan ini kita buat gitu ya Bapak Ibu, menjadi 7 tingkatan nilainya. Jadi ada 5 tingkatan untuk kematangan digitalnya atau DMI-nya dan 7 tingkatan untuk tahapan adopsi rekam medis elektronik. Nah, Bapak Ibu gitu ya, untuk level tingkat DMI itu ada 5 gitu ya. Kalau misalnya level 1 itu kita masih mengkategorikan bahwa gitu ya, di tempat Bapak Ibu gitu atau di instansi atau di organisasi Bapak Ibu sekalian itu masih ad hoc dan terfragmentasi. Kemudian kalau nilai level 2 berarti sudah ada inisiasi pondasi Bapak Ibu, bahwa sudah ada dasarnya gitu ya untuk menuju kematangan digital berikutnya atau kesiapan dalam melakukan implementasi inovasi teknologi gitu ya. Kemudian kalau level 3 itu sudah terbentuk dengan otoritas. Jadi sudah ada bentuknya di Bapak Ibu, udah ada unit kerjanya seperti itu di tempat Bapak Ibu. Untuk level 5, level 4 itu adalah terkelola dan sudah melakukan kolaborasi ya, baik di antar divisi di dalam misalnya rumah sakit atau secara eksternal.
Kemudian level 5 itu optimal dan terintegrasi. Optimal dan terintegrasi di sini kita lebih melihat pada ketika ada suatu perubahan gitu atau kebutuhan gitu ya, tempat Bapak Ibu itu sudah siap gitu, tidak yang wah harus gimana atau membutuhkan waktu lama atau apa namanya butuh sumber daya gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu akan siap gitu apabila memang ada perubahan-perubahan yang terjadi. Sedangkan untuk tingkat adopsi rekam medis elektronik gitu ya, yang dibagi menjadi 7, ini ada dari tingkat 0 gitu ya. Tingkat 0 memang RME-nya belum dijalankan. Kemudian tingkat 1 RME-nya baru mencakup sistem pendaftaran dan administrasi pasien sampai dengan level 7 yaitu sistem PACS ya atau berbasis picture-nya gitu ya, mau USG atau rongsen atau radiologi itu sudah langsung masuk ke dalam rekam medis elektroniknya seperti itu. Nih saya agak jadi cepet-cepet ngeliat waktunya, kok sedikit banget gitu ya. Saya lanjut. Nah, hasil yang kami dapat di tahun 2023 Bapak Ibu untuk penilaian kematangan digital di rumah sakit. Sebenarnya target kami di Rensa adalah 3.052 rumah sakit ditetapkan pada tahun 2022. Namun memang dalam kurun waktu itu gitu ya Bapak Ibu rumah sakit tuh ada yang dihapus, bukan dihapus, rumah sakit ada yang tidak aktif, kemudian juga ada yang bertambah. Nah, di tahun 2022 Bapak Ibu itu ada yang merespon atau mengisi ya dari 3.052 sebenarnya itu ada 1.106. Kemudian di tahun 2023 yang pure mengisi tahun 2023 itu ada 1.249 rumah sakit. Bayangkan Bapak Ibu, memang ini kerja keras kami banget gitu ya. Kayaknya kami udah melakukan sosialisasi banyak sekali gitu dalam setahun. Ternyata respon rate-nya tuh masih rendah gitu ya. Dari 36% hanya naik sampai 40,67%. Ini tidak sampai setengahnya jumlah rumah sakit mengisi penilaian kematangan digital. Hasilnya Bapak Ibu, dari yang mengisi di tahun 2022 gitu ya, dari 5 skala gitu ya, tingkat kematangan digital atau DMI-nya adalah 2,63. Kemudian di tahun 2023 dengan kumulatif Bapak Ibu, tingkat DMI-nya naik nih Bapak Ibu dari 2,63 menjadi 3,01. Ini hasil sementara juga ya Bapak Ibu. Bukan sementara sih ya, mungkin masih harus ada yang di-cleaning lagi sama kami itu sementara, tapi angka ini yang tidak akan berbeda jauh ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah respon rate Bapak Ibu ya dari Aceh gitu ya sampai Papua. Kebetulan Bapak ya 2 tahun yang lalu gitu ya Papua juga mekar ya, ada 4 wilayah tambahan gitu. Dan jika dilihat Bapak Ibu, memang di sini kalau kita lihat respon rate terbesar itu maaf ya, itu adalah dari Lampung. Kenapa Lampung? Kebetulan nih kami datang sendiri nih ke Lampung nih teman-teman gitu ya, teman-teman kami lakukan pendampingan. Dan usaha pendampingan ketika kami datang terus kami kumpulkan itu lebih efektif dibandingkan kami sosialisasi di tempat gitu. Padahal sebenarnya waktu di Lampung itu ketika kita datang juga pakai Zoom juga, tapi memang satu provinsi itu mengikuti gitu ya, sehingga ini cukup tinggi ya respon rate-nya. Nah, untuk Papua ini terbus karena kami juga datang ke sana. Jadi di Jayapura itu memang kami datangi dan hasilnya memang langsung mengisi gitu ya. Tapi kami sekali lagi memiliki keterbatasan, nggak mungkin kami datangi satu-satu gitu ya. Ini seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan gitu ya. Memang agak sulit buat kami untuk langsung datang ke sana gitu ya Bapak Ibu. Tapi sepertinya tahun ini kami akan melakukan strategi khusus gitu ya, buat agar semuanya ini yang masih rendah gitu bisa mengisi semua. Nah, ini adalah perbandingan per komponen Bapak Ibu. Jadi dari 7 komponen di tahun 2022 dan 2023 hampir semuanya meningkat Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat memang di tahun 2023 ya kami juga melakukan serangkaian kegiatan peningkatan literasi digital gitu ya yang mengundang beberapa rumah sakit. Kita mengundang secara luring, kemudian juga mengundang secara daring gitu ya. Sepertinya juga membantu memboost gitu ya, seperti di apa namanya di Hottalks ini juga sepertinya membantu juga itu memboost ya, atau juga pertambahan bahwa mereka semakin
waktu gitu ya, semakin hari itu semakin mengerti gitu ya, cara mengisi instrumen ini. Seperti ini Bapak Ibu, terjadi peningkatan untuk semua komponen. Nah, kemudian penilaian satu lagi adalah hasil penilaian tingkat adopsi rekam medis elektronik. Jadi di sini kita ambil dari kuesioner komponen 7. Komponen 7 itu memang khusus untuk rekam medis elektronik, dan di situ kami mengambil nilai untuk indikator yang selanjutnya Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu. Hasilnya adalah gitu ya, untuk spesifik komponen 7 rekam medis elektronik yang memang target responnya adalah 3.052 rumah sakit gitu ya di tahun 2022, itu ada 1.106 yang mengisi. Kemudian 2023 itu meningkat menjadi 1.249. Dan dikarenakan memang kami mengambil angka kumulatif, jadi ketika yang tahun 2022 mengisi tapi 2023 tidak mengisi, kami ambil datanya dimasukkan sebagai dia adalah nilai terakhir untuk adopsi rekam medis elektronik. Dan secara kumulatif itu ada 1.697 rumah sakit yang datanya kami olah untuk tingkat adopsi rekam medis elektronik. Nah, ini adalah juga respon rate Bapak Ibu, respon rate untuk yang rekam medis elektronik gitu ya. Sebenarnya grafiknya tidak terlalu jauh dengan yang tadi ya, karena memang sekali ngisi gitu ya, sekali ngisi akan terisi DMI dan RME-nya. Masih sama, Papua Pegunungan dan Papua Tengah itu belum ada yang mengisi sama sekali seperti itu. Dan Lampung juga tetap yang tertinggi Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu, karena di IKK kami gitu ada 2 sebenarnya, rumah sakit yang mencapai level 3 dan level 7 untuk tingkat rekam medis elektronik, hasilnya seperti ini. Dari 1.005 rumah sakit yang mengisi ya, yang mengisi untuk komponen ini gitu, yang memiliki nilai level minimal level 3 itu ada 33%. Jadi ini sebenarnya nilainya 32,90 sekian. Jadi kita bulatkan 33%. Sedangkan di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ya, yang level 0 itu ada 311 rumah sakit, level 1 ada 357 rumah sakit, di level 2 ada 24 rumah sakit, level 3 ada 688 rumah sakit, level 4 ada 241 rumah sakit, level 5 ada 37 rumah sakit, level 6 ada 39 rumah sakit. Sebenarnya yang hasil level 7 juga ada Bapak Ibu, ada lebih saya lupa 30 sekian rumah sakit. Nah, khusus untuk level 7 kami melakukan verifikasi ulang dan memang hasilnya setelah kami verifikasi gitu ya, itu nilainya ternyata belum mencapai level 7. Jadi sampai saat ini level 7 untuk tingkat adopsi rekam medis elektronik masih 0. Ini adalah cara membacanya ini yang paling bawah adalah level 0 ya, level 0, level 1. Sebenarnya kalau di grafiknya akan terlihat ini level berapa saja gitu ya. Ini yang di atas-atas itu adalah yang paling sedikit, dan kalau kita lihat nih yang warna kuning ya, saya lupa nih level berapa, 1, 2, 3, 4. 4 atau 5 itu adalah yang paling banyak di setiap provinsi ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan hasilnya ya Bapak Ibu antara nilai DMI atau nilai kematangan digitalnya di suatu instansi dengan nilai tingkat adopsi rekam medis elektroniknya, memang kita lihat trennya sama gitu ya, bahwa semakin tinggi nilai kematangan digital maka tingkat adopsi rekam medis elektroniknya pun semakin tinggi. Nah, ini adalah scatter plot ya yang kita buat Bapak Ibu, kita lihat bahwa ini kurvanya normal ya, normal banget gitu, semakin tinggi gitu, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini slide saya yang terakhir. Jadi kami melakukan serangkaian kegiatan gitu ya untuk meningkatkan kematangan digital. Kami melakukan sosialisasi dengan dibagi 3 regional, kemudian melakukan peningkatan literasi digital tentang keamanan, kemudian tentang tata kelola gitu, kemudian ada beberapa gitu ya tentang sumber daya manusia, sumber dayanya gitu ya. Itu kami lakukan. Ini beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian di Hottalks ini nanti mungkin Mbak Noni juga akan recap, ada 20 sesi tentang DMI. Kemudian kami juga melakukan TOT, kemudian pembentukan tim inti ya untuk membantu, karena kalau hanya tim kami sendiri itu sangat sedikit orangnya. Karena makanya dari sini kami melakukan kolaborasi sehingga
timnya semakin besar. Kemudian pendampingan langsung ke lapangan dan melakukan verifikasi juga validasi. Eh, ini juga yang sering ini juga nanti di akhir hotok akan diumumkan seperti ini ya. Instrumennya ada di sini. Kami akan menyebarkan ini gitu ya melalui WA atau melalui media lainnya bahwa ini adalah materi-materi sosialisasi, cara mengisi, kemudian bagaimana cara meminta user dan passwordnya. Kami juga punya Telegram yang Bapak Ibu bisa gabung di situ dan kalau ada yang bertanya kami bisa menjawab. Ya, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk akses DMI kepada Fasiankes dan Dinkes itu ada di dmi.kemkes.go.id. Dan ini terima kasih sekali Bapak Ibu yang selama ini telah berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk penilaian kematangan digital. Mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.